Pada umumnya noken as yang sudah dirubah menjadi durasi yang lebih lebar dari durasi standarnya, biasanya untuk top nokennya berubah. Jadi kita tidak bisa mengandalkan pada top dari bawaan pabrik ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan subscriber dimanapun Anda berada. Oke, di pagi hari ini di hadapan kita ada sebuah motor Vega R dengan kondisi rusak parah pada bagian mesinnya. Klepnya bengkok, noken asnya habis. Oke, untuk motor ini kata pemiliknya beberapa waktu lalu dilakukan ubahan pada bagian mesinnya, yaitu dilakukan bore up, kemudian dilakukan ubahan pada bagian noken asnya, dibikin liftnya lebih tinggi dari standarnya. Namun untuk pemasangannya saya kurang tahu apakah menggunakan dial apa tidak, karena di sini ada bekas benturan dari klep X yang menabrak bagian piston. Menurut informasi dari pemiliknya, setelah motor ini jadi, terdengar bunyi suara kasar pada bagian mesinnya. Kemudian dikonfirmasi pada bengkelnya, ternyata jawaban dari mekaniknya mengatakan bahwa tidak apa-apa, untuk motor bore up wajar suara kasar. Jadi menurut analisa saya di sini adalah yang menyebabkan bunyi kasar pada bagian mesin karena pada saat overlap klep X nya menabrak pada bagian dinding piston di sini, sehingga lama kelamaan klep yang X menjadi bengkok. Karena awalnya motor ini hidup normal, kemudian lama kelamaan motornya susah dihidupkan, kemudian loss kompresi atau hilang kompresinya sama sekali. Dan untuk per klepnya pun sudah dilakukan ubahan menggunakan per klep yang lebih besar. Namun di sini untuk bagian retainer klepnya masih menggunakan standarnya, jadi kurang pas ya, atau retainernya ini masih kurang besar, tidak sesuai dengan per klep yang dipakai. Jadi sekedar informasi bagi teman-teman yang hobi utak-atik mesin atau hobi bore up yang melakukan ubahan pada bagian noken as. Pada umumnya noken as yang sudah dirubah menjadi durasi yang lebih lebar dari durasi standarnya, biasanya untuk top nokennya berubah. Jadi kita tidak bisa mengandalkan pada top dari bawaan pabrik ini ya. Ini adalah contoh kop yang masih standar atau noken as yang masih standar. Pada umumnya untuk motor yang masih standar, kita beracuan pada tanda ini untuk mencari titik top dari noken as dengan mensejajarkan garis pada gigi timing di sini. Pada gigi timing di sini disejajarkan dengan yang ada pada bagian head, disejajarkan, atau kalau tidak bisa sejajar maka kita gunakan cara yaitu digeser ke atasnya sedikit seperti ini. Untuk motor standar tentunya masih aman dengan kondisi seperti ini. Tapi untuk noken as yang sudah dirubah, pada umumnya untuk top nokennya bergeser, biasanya di sini atau di sini, dan jarang sekali yang top nokennya masih sejajar seperti
top bawaan motor standar. Lalu apa akibatnya jika topnya misalnya di dial kita topnya seperti ini, sedikit menceng ke bawah seperti ini, kemudian kita cara memasangannya kita masih menggunakan cara memasang noken standar, yaitu kita geser ke atas bagian ini, maka dampaknya akan sangat fatal. Kenapa bisa fatal? Sekarang kita perhatikan, untuk satu putaran pada mesin, satu putaran kruk as yaitu 360 derajat. 360 derajat dari 0 berputar sampai titik 0 ini 360 derajat. Kemudian untuk gigi timing dari Vega lama ini atau kode 4ST, di sini ada 28 mata gigi. Jadi kalau kita bagi, misalnya di sini 360 derajat dibagi 28 gigi timing, maka satu gigi timing, pergeseran satu gigi timing di sini akan mewakili, sebentar saya hitung, 360 derajat dibagi 4 90, kemudian 28 dibagi 4 sama dengan 7, berarti 90 dibagi 7, berarti untuk satu gigi timing di sini mewakili sekitar 12, sekian derajat, 13 derajat kurang sedikit. Satu pergeseran gigi timing di sini, satu mata, itu sama dengan memundurkan. Misalnya kita masangnya seperti ini, kita karena tidak bisa sejajar seperti ini, untuk noken yang sudah dirubah kita geser satu mata ke belakang, berarti kita sama dengan memundurkan kinerja dari bukaan dan tutup klep yang ada di head ini sebesar 13 derajat kurang lebih. Nah, itu apa dampaknya dari pergeseran memundurkan dari gigi timing ini? Ini dampaknya sangat buruk untuk noken as yang sudah dirubah menjadi durasi yang lebih lebar. Karena kalau kita ubah ke belakang, kita mundurkan, otomatis untuk klep buka dan tutupnya sedikit terlambat, sekitar, kalau kita hitung tadi sekitar 13 derajat. Jadi klep buka terlambat 13 derajat dan klep X menutup terlambat 13 derajat. Jadi pas posisi, kita hitung pas posisi titik TMA saat kompresi ya. Ketika terjadi kompresi, piston akan menuju di posisi di TMA, kemudian terjadi pembakaran, yaitu bunga api dipercikan dari busi, kemudian piston akan terdorong keluar masuk ke dalam posisi TMP, kemudian akan maju menuju TMA, yaitu proses buang dari gas bakar yang sebelumnya diledakkan oleh percikan busi saat TMA. Setelah TMB, piston akan maju ke depan. Setelah beberapa derajat, maka klep X akan membuka, kemudian piston akan terus maju sebelum mencapai TMA. Sebelum mencapai TMA, maka klep in akan membuka untuk melakukan pembilasan pada ruang bakar. Dan posisi klep X masih belum tertutup karena akan terjadi proses pembilasan, yaitu gas bakar baru akan masuk ke dalam ruang bakar dan akan membersihkan bagian sisa gas bakar yang ada di dalam ruang kompresi dan akan keluar melalui klep X yang masih belum tertutup sempurna.
dan kemudian piston akan mencapai TMA dan kemudian akan mundur, dan beberapa derajat setelah piston mundur dari posisi TMA maka untuk klep X nya akan tertutup dan klep in akan membuka lebih lebar. Jadi apa dampaknya ketika kita memundurkan bagian top noken as ini sebesar 13 derajat? Maka otomatis pada saat mencapai TMA, klep X masih terlalu lebar dalam membuka, kemudian disusul piston mencapai TMA, maka akan terjadi tabrakan seperti ini yang menyebabkan suara kasar pada bagian area mesin. Kemudian lama-kelamaan klepnya akan menjadi bengkok. Itu kalau nabraknya tabrakannya tidak terlalu besar ya. Kalau tabrakannya terlalu besar maka terjadi langsung klepnya bengkok seketika. Tapi kalau nabraknya masih sedikit ya akan menimbulkan suara kasar pada bagian area mesin. Jadi langkah yang paling tepat adalah ketika kita memasang noken as yang sudah dimodifikasi adalah kita menggunakan dial indikator untuk mencari top center dari noken as. Nah, itu tadi resiko kalau kita memundurkan satu mata pada bagian gigi timing pada noken as. Terus bagaimana kalau kita memajukannya satu mata? Ini yang terjadi adalah ketika overlap maka klep in lebih cepat terbuka dari waktu yang ditentukan, maka otomatis klep in membuka lebih lebar. Jadi kemungkinan besar pada saat mesin dihidupkan, bensin akan menyembur keluar melalui karburator. Jadi bagi kalian yang sudah modifikasi pada bagian noken as kemudian mengalami masalah yaitu karburatornya nyembur bensin, maka perhatikan bagian ini. Jangan-jangan untuk klep innya terlalu lebar pada saat TMA. Klep innya membuka terlalu lebar dibandingkan klep X. Lalu bagaimana kalau kita seandainya tidak memiliki dial untuk menentukan top noken as ini? Maka kita bisa melakukan penyetelan terlebih dahulu pada bagian klepnya untuk in dan X nya, kemudian kita putar ke sini, kita putar sampai mentok, kemudian kita kasih tanda misalnya seperti ini, kita kasih tanda, kemudian putar ke sini sampai mentok, kemudian kasih tanda, kemudian kita ukur jarak di sini sampai sini berapa senti atau berapa mili, kemudian kita bagi tengah, maka akan ketemu top center dari noken as yang sudah dimodifikasi. Oke, saya sekarang akan buktikan bahwa penggeseran memundurkan satu mata itu dampaknya sangat fatal pada bagian klep X saat overlap. Sekarang kita putar pada posisi overlap ya. Ini posisi overlap. Misalnya posisi topnya seperti di sini. Ini sesuai tanda ya. Kita beri tanda. Kemudian posisi pergeseran satu matanya lebih mundur di sini. Ini kop standar tapi saya gunakan contoh. Ini posisi klep X sudah terbuka tapi sekitar 0, sekian mili ya,
Sekarang kita coba mundurkan satu mata, kita geser dulu. Nah, satu mata segini. Sekarang kita lihat pada bagian angel video nih. Oke, sekarang kita lihat pada bagian klep X nya. Kita mundurkan satu mata. Angel sih. Itu terlihat lebih tinggi ya posisi klep X terbukanya. Ini saya geser satu mata. Jadi untuk noken as yang durasinya lebih lebar, dipastikan resikonya sangat besar kalau kita melakukan pergeseran satu mata pada bagian gigi timing ini. Pergeseran entah mundur atau ke depan. Jadi solusi cara memasang noken as yang sudah dimodifikasi atau sudah digerinda, paling bagus menggunakan dial indikator. Apalagi kalau untuk motor ini coakan klepnya kurang tepat ya, sedikit kurang menepi, jadi resikonya juga lebih parah lagi karena coakan klepnya kurang pas. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya dalam cara saya menjelaskan. Sekali lagi mohon maaf, bukan maksud saya untuk menggurui, tapi hanya sedikit berbagi pengalaman. Oke, terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.